Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas cara mengoptimalkan penggunaan Microsoft Excel untuk membuat laporan bisnis yang lebih ideal, tepat, dan akurat. Jadi mari kita bersama-sama eksplorasi tips ya dan trik untuk meningkatkan efisiensi dalam menggunakan Excel untuk keperluan bisnis nih. Jadi rekan-rekan bersedekah yang mau mulai bisnis atau mungkin yang sudah menjalani bisnis bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, semoga apa yang saya share kali ini bisa menjadi inspirasi untuk mengupgrade suatu laporan atau mungkin suatu analisa yang bisa menjadi insight, bahkan bisa menjadi suatu strategi ke depannya terkait dengan campaign atau mungkin strategi target. Jadi semoga bisa bisa menjadikan inspirasi semuanya ya. Oke, gimana sih cara mengoptimalkan fungsi Excel untuk laporan bisnis yang ideal, tepat, dan akurat? Gitu ya. Jadi yang pertama itu memerlukan perhatian terhadap detail dan pemahaman yang mendalam tentang alat tersebut gitu. Saya rasa udah familiar ya semuanya terkait dengan apa sih itu Excel gitu. Karena Excel itu seperti ibaratnya kalau di dunia ini kayak nyamuk ya, ada di mana-mana gitu ya. Cuman kalau di dunia bisnis biasanya kalau laptop aja pasti mandatorinya sudah ada pasti Microsoft Office gitu ya. Jadi Microsoft Office itu sudah pasti ada yang namanya Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, dan juga yang pastinya Microsoft Excel untuk kita menggunakan segmentasi data dan juga pengoperasian analisa table atau yang bisa disebut itu manajemen information gitu ya. Jadi kita pahami dulu nih kebutuhan bisnis gitu ya. Jadi rekan-rekan bersedekah pahami dulu bisnisnya apa sih, kita identifikasi dulu nih. Kita identifikasi persis apa yang Anda butuhkan dalam laporan bisnis Anda. Jadi ini akan membantu Anda merancang format dan isi laporan dengan baik gitu ya. Ini saya sembari share juga ya untuk di Excel-nya. Jadi ini saya share juga, ini materi yang biasa saya gunakan untuk bootcamp sebenarnya ya. Jadi ini kayaknya walaupun terlihat kita sederhana, tapi insya Allah bisa lebih lebih banyak lagi ilmunya nih. Jadi, oke. Jadi ini rekan-rekan bersedekah semuanya, ini adalah contoh pada saat saya bootcamp. Cuman ini contoh simpel aja ya, contoh simpel aja. Nah, jadi contohnya ini ada raw data, ada juga yang di bawahnya ini adalah tabel-tabel untuk kita jadikan eh, sebagai informasi gitu. Ini contohnya sih contoh untuk ini aja ya, toko buah gitu ya, toko buah gitu. Terus di bawahnya adalah tabel informasi. Karena kan sebelum kita masuk ke tabel informasi itu, jadi kita perlu yang namanya data. Data itu bisa banyak macam-macamnya. Banyak eh, bisa dari data entry, bisa dari tarikan data manapun gitu ya. Yang misalkan di website atau mungkin dari sistem tertentu, SQL, inquiry. Jadi mungkin rekan-rekan bersedekah juga punya punya sistem khusus ya gitu. Jadi punya sistem khusus untuk penarikan data gitu ya. Oke. Nah, ini kita harus lebih paham lagi. Ini saya juga sedikit itu ya. Sedikit informasi, ini informasi yang menurut experience saya bekerja gitu ya. Nah, contohnya misalkan kita membutuhkan untuk suatu informasi yang tidak terlalu banyak ya gitu. Jadi kita bikin yang kompleks. Gimana caranya dalam satu satu wadah, tapi di dalamnya udah berbagai macam informasi untuk kebutuhan analisa gitu. Apalagi untuk kebutuhan meeting. Nah, biasanya ada beberapa kan, contohnya setiap meeting pasti kita ada yang namanya evaluasi. Ya. Jadi evaluasi kerja, evaluasi antara target versus achievement, evaluasi
highlight isu gitu segala macam ya gitu. Ini contoh aja sih gitu ya. Jadi sebenarnya bocoran juga sih. Jadi ini bukan bukan ajang pamer ya. Jadi ini adalah bukti bahwa memang apa yang saya sampaikan di sini benar adanya dan based on experience, dan ini sangat-sangat efektif sekali bagaimana kita bisa menguasai Excel. Jadi sebenarnya Excel itu benar-benar dipakai simple tapi hasilnya bisa mewah gitu. Oke, kita lanjut aja. Dan jangan lupa, nah ini bersihkan dan persiapkan data nih. Jadi pastikan data yang akan dimasukkan ke dalam laporan sudah bersih dan cleansing lah. Ibaratnya kalau kita ngomonginnya cleansing data dulu nih gitu. Datanya di cleansing. Jadi bersih dari kesalahan, terus lalu juga duplikasi. Biasanya data ada yang berduplikasi tuh. Jadi data-data yang duplikat yang sama, karena itu akan mempengaruhi angka pada saat kita analisa. Jadi benar-benar kita butuh sumber daya manusianya atau mungkin skill kita untuk lebih detail lagi, untuk lebih teliti lagi untuk segmentasi datanya nih. Bagaimana ini salah satu ini ya, sebenarnya kecil gitu ya, tapi impact-nya besar. Apalagi duplikasinya itu duplikasi yang angkanya yang besar-besar nih gitu. Jadi terkesan pada saat kita analisa, kita menginformasikan angkanya, itu terkesan kok besar sekali ya gitu. Tapi pada saat nanti kita cek di datanya, ternyata banyak data yang duplikasi. Akhirnya angka-angka tersebut terlihat besar gitu. Kan kalau untuk si level gitu ya, untuk yang level-level tinggi itu seneng tuh kalau ngelihat ada spike gitu ya, angka spike, wah berarti penjualan kita nih tinggi nih gitu ya. Tapi pada saat dicek lagi ke datanya, ternyata malahan turun. Nah, itulah fungsinya kita punya skill cleansing, bagaimana caranya kita bisa segmentasi data dengan baik. Jadi selain duplikasi atau data yang tidak relevan nih, atau data-data yang tidak relevan itu adalah biasanya format-format yang tidak kebaca sama rumus gitu. Atau mungkin data-data yang seharusnya tidak masuk ke database kita untuk kita jadikan analisa data, ternyata masuk. Nah, itu kan akhirnya jadi suatu isu ya, bisa jadi antara minor atau mungkin major isu. Nah, itu sangat-sangat diperlukan ketelitian tuh. Nah, makanya gunakan alat-alat Excel seperti filter, terus juga penghapusan data duplikat dan juga validasi data. Nah, filter di sini saya coba infokan lagi ya sedikit ya. Jadi saya juga ada beberapa trik-trik khusus. Biasanya saya menyediakan trik-trik di Instagram Cipta Peluang Nusantara nih gitu. Jadi ada beberapa trik, contohnya kayak di filter yang sekarang itu biasanya yang lagi tren itu ada slicer ya. Jadi udah nggak manual-manual banget lagi lah intinya gitu. Nah, ini adalah slicer nih, namanya slicer. Oke, di sini agak agak loading sedikit ya. Ini contohnya slicer. Jadi kita bisa biasanya kalau yang manual itu kan filter, terus kita klik regionnya mana gitu ya. Tapi kalau dengan slicer ini kita klik is, otomatis keluarnya isnya aja gitu. Kalau west, misalkan westnya aja. Lalu duplikat. Nah, sama pun kayak duplikat. Duplikatnya pun juga pada saat kita tidak perlu datanya tersebut, kita bisa take out nih. Gitu. Ini kan baru beberapa data ya, karena biasanya kalau untuk bisnis kita yang sudah berjalan lama atau bertahun-tahun, pasti kita punya database yang lebih dari 1.000, bahkan lebih dari 1.000, 10.000, bahkan lebih dari 100.000 gitu ya. Dan apalagi sekarang Excel sudah menyediakan raw itu total 1 jutaan lah gitu untuk kita mengolah datanya atau mungkin dijadikan sebagai investasi database di bisnis kita gitu teman-teman ya.
Nah, bagaimana sih kita bisa dapat informasinya? Nah, kita gunakan table Excel nih, yang pastinya. Table Excel ini kita gunakan untuk sebagai output informasi. Kalau bahasa kerennya itu di Management Information System. Nah, gitu ya rekan-rekan ya. Jadi Management Information System biasanya mungkin pernah dengar nih yang apa ada job desk tentang MIS gitu ya. Itu bukan MIS atau apa ya, itu MIS gitu ya. Jadi Management Information System biasanya dia itu mengelola data, raw datanya, lalu di cleansing, lalu disegmentasi, di formatnya diganti untuk distandarisasi agar bisa dibaca oleh rumus di dalam table gitu ya. Menggunakan table Excel. Nah, saya sedikit ulas lagi. Nah, ini tabelnya gitu ya. Table di sini ada beberapa fungsi gitu ya. Ada fungsi VLOOKUP, ada fungsi SUMIF, ada fungsi COUNTIF. Nah, juga ada informasi target, aktual, bahkan rasionya seperti apa sih gitu. Gitu ya, rekan-rekan semuanya ya. Jadi informasinya itu bukan hanya kita baca manual secara filter di raw data, bukan. Nah, ini contoh filter ya nih teman-teman ya tuh. Ini filternya manual kan ya, sangat manual sekali. Kalau misalkan kita mau ngeliat di 10 Oktober ada berapa data sih, ya kita tinggal filter aja. Nah, tadi yang fungsinya slicer itu untuk menggantikan cara filter yang secara manual gitu teman-teman ya. Ini adalah raw data gitu ya. Sedikit ulasan aja. Ini raw data yang biasa disebut database gitu ya. Kalau untuk raw data biasanya data mentahan lah ibaratnya gitu. Data mentahan penarikan dari sistem tertentu. Nah, kalau untuk rumus-rumus biasanya ada sum, average, min, max, dan ini sebenarnya rumus-rumus yang saya rasa rekan-rekan bersedekah juga sudah eh, familiar dah, familiar dengan rumus-rumus ini ya. Ada sum, ada average, ada juga yang biasanya ada sum if, on if, gitu-gitu ya teman-teman ya. Jadi bagaimana sih kita menggunakan table Excel untuk mengubah data ke dalam table Excel agar eh, memudahkan pengolahan data. Jadi ada pembaruan otomatis pada saat kita mengupdate datanya nih. Jadi kalau kita sudah buat table ini, misalkan tadi yang sebelumnya saya sudah informasikan, kita membuat format tabelnya dulu ya. Jadi apa sih kebutuhan yang tadi yang paling pertama itu adalah kebutuhan bisnis kita. Kebutuhan bisnisnya itu misalkan biasanya kalau untuk apa? Untuk profit atau mungkin untuk revenue kita pasti ada komparasi terhadap target gitu ya. Ada terhadap actual dan target menjadi achievement ratio. Nah, gitu. Jadi kita kita list dulu nih kebutuhannya apa, misalkan actual, target, rasio, dan juga mungkin nanti ada yang namanya uplift gitu. Uplift itu increasing, decreasing, jadi kita bisa ngelihat pergerakan naik turunnya achievement kita. Nah, dan itu akan mempengaruhi sama nanti ke depannya kita visualisasikan ke grafik. Nah, gitu ya teman-teman ya. Oke, saya lanjut lagi. Nah, jadi kita gunakan rumus Excel dengan baik nih. Mungkin banyak yang sudah paham terkait sum, average, count if, sama yang paling familiar lagi VLOOKUP gitu ya. Gitu ya. Coba kalau saya tanya Pak Nanang nih, Pak Nanang kira-kira biasanya pasti menggunakan Hmm. Excel juga ya Pak Nanang ya? Oh ya, every Ya, day, every every time. day, every time, everywhere gitu ya. Ya. Jadi everywhere itu Excel itu udah bukan hanya di laptop aja atau mungkin di PC, sekarang di handphone juga ada ya. Ya, betul. Betul ya. Jadi Hmm. mungkin kalau Pak Nanang sendiri biasanya apa nih yang biasa sering ngelihat rumusnya apa nih? Sum gitu ya. Kalau di handphone sih standar sih ya, paling cuma ngeliat data sama average aja sih, kayak paling kayak mengetahui jumlahan ini berapa sih sudah berapa gitu. Cuman kalau Yes. kayak di
laptop baru kita yang agak susah dikit lah. agak Kayak agak agak high ya level ya. kayak VLOOKUP gitu. Paling gitu sih. Ya, Tapi masih standar sih sebenarnya. Itu kan sebenarnya oh, rumus Excel kan banyak banget ya, para dia. banyak banget betul sekali. Oke, sip sip sip. Nah, itu ya. Jadi rekan-rekan bersedekah, walaupun kita menggunakan rumus yang simple gitu ya, tapi itu hasilnya jadi gini, kita menggunakan rumus yang sederhana tapi hasilnya mewah. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi kenapa mewah? Karena kita tahu hasil penjualan kita, hasil progres marketing kita, hasil progresnya segala macam lah ya, gitu. Segala macamnya untuk kita lihat sebagai evaluasi, sebagai insight, gitu. Jadi kita bukan hanya sekedar melihat dari sisi banyak data gitu. Kebanyakan orang tuh udah bingung nih. Yang saya temuin selama experience saya bekerja ya. Jadi memang saya juga banyak berhubungan sama orang-orang IT nih, gitu. Jadi orang-orang IT itu yang pasti saya sangat-sangat deketin, ya, sangat-sangat saya harus seimbang gitu ya, seimbangin ininya ya, antara proses kerjanya. Jadi biasanya sama orang yang biasa narik data tuh, gitu. Kadang kan banyak beberapa departemen atau divisi yang membutuhkan untuk penarikan data, tapi di departemen IT khusus gitu. Jadi beberapa yang bisa narik data, tapi bingung datanya mau diapain nih. Nah, gitu ya. Jadi kalau biasanya penarikan data itu based on SQL atau inquiry atau mungkin sistem lainnya, pasti outputnya itu nggak jauh-jauh dari Excel atau mungkin biasanya CSV yang lebih ringan ya. CSV atau mungkin ada juga bahkan yang TXT gitu. Tapi jarang. Tapi biasanya mungkin rata-rata itu CSV lah. Itu yang lebih ringan kalau untuk penarikan data. Nah, kebanyakan mereka itu bisa narik data tapi bingung datanya mau diapain. Itu dia. Jadi bisa hanya sebagai moderator tapi tidak bisa sebagai eksekutor. Jadi saya di sini ngomongin bukan untuk ini sebagai experience aja ya. Jadi kenapa sih kita harus mendalami Excel? Karena yaitu salah satunya tadi. Jadi kita tidak hanya ketergantungan informasi dari orang lain, dari kita sendiri pun bisa ngecek nih gitu sebagai double checking lah gitu atau mungkin double checker di kita. Oke. Ya inilah. Jadi gunakan rumus Excel dengan baik gitu ya. Jadi lainnya juga untuk menghitung dan menganalisis data. Dan pastikan rumus-rumus tersebut akurat dan dirancang dengan baik gitu ya. Jadi walaupun sederhana, walaupun kita mainnya cuma sum doang atau mungkin average doang, ya, tapi itu bisa sebagai suatu analisa atau cerita. Nah, saya share lagi dikit ya. Nah, saya share lagi, saya pernah bekerja di suatu outsourcing company sebagai MAS, Product Solution. Ini adalah contoh yang kita buat grafik yang untuk kita jadikan ini sebenarnya bahan buat ke presentasi PowerPoint ya, tapi kita jadikan sebagai bahan cerita nih. Nah, itu yang saya bilang tadi. Jadi bagaimana kita merumuskannya pada saat kita bikin table summary-nya, ini adalah table summary-nya ya, gitu. Ini table summary sebelumnya ada raw data gitu. Lalu dari table summary ini masuk ke grafik analisnya. Karena pada saat nanti kita kita share kita update datanya, ini dia berubah nih, gitu. Jadi setiap chartnya dia berubah otomatis. Nah itu yang eh, saya informasikan sebelumnya, gimana caranya kita harus membuat format data di awal sesuai dengan kebutuhan bisnis kita, gitu. Jadi pada saat kita sudah mempunyai ini, kalau misalkan dibutuhkan untuk presentasi, kita tinggal copy paste aja ke PowerPoint, gitu ya. Oke, next. Nah, yang tadi grafik dan visualisasi data nih. Jadi gunakan grafik dan visualisasi data untuk menjelaskan data dengan lebih jelas. Jadi Excel memiliki berbagai jenis grafik yang dapat Anda gunakan. Jadi rekan-rekan bersedekah,
saya informasikan sekali lagi untuk mungkin familiar dengan rumus yang tadi, tapi gimana caranya menggunakan rumusnya dengan baik dan bijak ya gitu. Dan lebih bijak lagi karena ada beberapa yang mungkin bisa bisa menggunakan atau mungkin membuat grafik, tapi kadang ada grafik yang sesuai dengan kebutuhan nih. Jadi nggak semata-mata kayak misalkan bisa bikin grafik dengan keren seperti ini ya gitu ya. Tapi kalau untuk kebutuhan analisanya kurang, itu juga buat apa gitu. Jadi misalkan ada fungsi-fungsi tersendiri, kayak contohnya nih di kolom chart, ada bell curve, ada pie chart gitu ya. Kalau jadi pie chart itu juga ada fungsinya masing-masing gitu. Nggak semuanya pakai pakai kolom chart, nggak semuanya pakai pie chart biar terlihat keren, bukan ya gitu. Jadi memang ada fungsi masing-masing gitu. Nah, inilah kita harus lebih bijak lagi untuk gimana caranya membuat informasi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis kita. Bahkan sebenarnya bukan sesuai kebutuhan bisnis saja ya, tapi kebutuhan untuk informasi. Nah, gitu. Jadi mungkin ada satu tim untuk manajemen information system, mereka dituntut untuk gimana caranya menginformasikan suatu cerita atau mungkin evaluasi data perusahaan agar bisa benar-benar terlihat, bisa dibaca lah ibaratnya gitu ya, bisa dibaca. Jadi eh, apa yang lihat itu seperti kayak didongengin gitu. Tapi kalau misalkan di buku itu summary-nya udah kelihatan gitu. Jadi oh ini loh. Jadi tanpa dijelasin si pembacanya atau mungkin si konsumen sudah tahu nih, sudah tahu maksud dari tujuan kita membuat informasi tersebut. Nah, gitu ya. Oke, next. Nah, ini yang paling menarik nih sebenarnya ya. Gunakan pivot tables. Nah, saya rasa juga udah rekan-rekan bersedekah sudah familiar ya dengan yang namanya pivot tables. Jadi pivot table itu adalah alat yang kuat untuk merangkum dan menggali data gitu. Jadi merangkum itu sebagai kata lainnya adalah agregasi gitu. Jadi mengelompokkan dari raw data menjadi table summary gitu. Pelajari cara penggunaan pivot table nih untuk menghasilkan ringkasan data yang relevan. Contohnya seperti apa sih? Coba bentar, saya cari dulu ya. Jadi, oke. Nah, ini pivot table-nya. Nah, ini adalah pivot table. Jadi, dari raw data ini di uh, gimana caranya kita kelompokkan menjadi pivot table gitu ya. Kan kita agak bingung ya, kayak misalkan di sini kan nama buahnya ada banyak gitu ya. Ada pisang, ada manggis, apel, dan lain-lain. Dan pisang ini pun juga berbagai macam datanya yang terjual di berbeda hari atau mungkin berbeda tanggal, bahkan berbeda bulan gitu ya. Jadi kita pengen tahu misalkan contohnya di 9 Oktober pisang itu terjual ada berapa banyak sih gitu. Bahkan nama buah tersebut bisa bisa terjual itu di beberapa penyebaran tanggal atau mungkin hari kan gitu ya, kita bisa ngelihat. Nah, itulah fungsinya pivot table ini. Nah, ini adalah contoh yang sudah jadi nih gitu ya. Jadi kita bisa ngelihat di anggur dengan kode barang ini, kita bisa ngelihat modalnya berapa, dijualnya berapa gitu ya. Bahkan kita bisa ngelihat per per harinya gitu. Nah, ini sebenarnya pivot chart-nya nih. Gitu ya. Nah, ini pivot chart-nya. Selain pivot table, kalau untuk mau meningkatkan visualisasinya yang lebih baik lagi, kita bisa ke pivot chart. Nah, ini contohnya misalkan di uh, in daily report di 9 Oktober tuh ada yang laku tuh ada buah apa aja sih. Nah, itu. Jadi di sini pivot chart-nya bisa kelihatan per harinya berapa, per harinya yang terjual buahnya ada apa aja gitu.
Dan sebenarnya kita bisa ngelihat karena kalaupun ada indikasi achievement yang lebih besar, kita bisa ngelihat kan ya. Gitu. Jadi kalau grafik itu fungsinya kita bisa ngelihat secara visualisasi, secara kasat mata, bisa kelihatan mana yang besar, mana yang kecil, bahkan mana yang kurang. Nah, itulah sebagai bahan evaluasi yang simple sebenarnya, tapi kita bisa merefleksikan suatu informasi menjadi apa ya? Bisa jadi suatu ini ya, apa? Pengambilan keputusan. Nah, gitu ya. Jadi pengambilan keputusan untuk target ke depannya, mungkin ada perubahan target untuk peningkatan target, bahkan perubahan campaign, strategi lainnya gitu ya. Oke. Nah, ini yang sebenarnya ini adalah kekuatan tersembunyi di dalam Excel. Jadi gitu ya rekan-rekan bersedekah ya. Jadi mungkin udah ada yang paham juga nih Power Query, semoga ya. Atau mungkin sudah familiar dengan yang namanya penyebutan Power Query di Excel nih. Dan ini benar-benar yang namanya Power ini sangat-sangat power banget kalau menurut saya. Jadi ini kekuatan untuk menggabungkan beberapa database dari berbagai file gitu, dari berbagai sheet gitu ya di dalam workbook. Jadi jika Anda memiliki database dalam jumlah yang sangat banyak dari beberapa file database yang berbeda, jadi gunakanlah Power Query. Jadi untuk mengefisiensi waktu di dalam proses segmentasi data nih gitu ya. Seperti apa sih contohnya? Nah, ini saya coba share. Ini adalah Power Query jadi. Nah, jadi ya rekan-rekan semuanya ya. Sebenarnya sama seperti pivot pivot table, cuman cara penggabungannya itu dia dari berbagai macam file. Nah, contohnya gini. Kalau pivot table itu berbagai macam data. Kalau ini berbagai macam file gitu ya. Nah, di sini ada query and connection. Coba saya klik. Ini biasanya memang agak perlu waktu karena terkait dengan banyaknya file yang kebuka nih. Ya, oke. Karena untuk quick information aja deh. Jadi gitu ya. Jadi sebenarnya ini adalah yang paling kiri nih kalau rekan-rekan bisa ngelihat ini ada get data. Get datanya ini kita bisa menggabungkan data dari teks, bahkan dari CSV, bahkan dari web, bahkan dari beberapa sistem lainnya. Contohnya dari ada mungkin rekan-rekan pernah dengar yang namanya JSON gitu ya. Gitu ya. Tadi eh, kita bisa menggabungkan semuanya di Power Query. Jadi misalkan rekan-rekan bersedekah untuk mau lebih mendalami Power Query, itu bisa ke kita ya. Nanti ada sesi khusus untuk Power Query yang sebenarnya belum banyak orang tahu karena ini adalah kekuatan tersembunyi di Excel. Tapi sebenarnya Power Query itu digunakan buat orang yang males males itu ya, males belajar makro gitu ya. Jadi kan eh, saya sendiri pun juga nggak terlalu menguasai makro karena banyak hal lain yang lebih simpel, yang lebih sederhana lagi untuk kita gunakan malah melebihi fungsi makro nih, gitu rekan-rekan semuanya ya. Jadi salah satunya Power Query ini, gitu. Terus yang malas menghafal rumus, terus males yang sebenarnya bukan males ya, jadi kita nyari yang simpelnya gitu ya. Jadi tanpa menghafal rumus, tanpa kita menguasai makro, kita tanpa menghafal sintaks-sintaks gitu ya. Jadi kita sudah bisa menggabungkan banyaknya data dari berbagai macam file di dalam satu kebutuhan untuk kita agregasi data nih, untuk kita jadikan satu raw data gitu ya, rekan-rekan semuanya ya. Jadi kalau misalkan nanti ada rekan-rekan yang minat untuk menggunakan Power Query untuk meningkatkan kekuatan penggabungan raw data di bisnis rekan-rekan bisa ke kita Peluang Nusantara.
Cie, iklan sedikit. Oke, next. Jadi validasi data nih. Nah, ini yang sangat-sangat penting sebenarnya. Jadi, gunakan validasi data untuk memastikan data yang dimasukkan ke dalam laporan sesuai dengan aturan dan format yang telah ditentukan. Nah, ini ada aturan dan format gitu. Jadi, kalau kita mau membuat laporan, kita bikin dulu aturannya seperti apa nih. Kayak yang tadi ya, aturannya misalkan kayak eh, kita mau menampilkan banyaknya buah di hari in daily atau mungkin in monthly gitu. Jadi aturan-aturannya itu eh, bisa terkait dengan rumus yang kita pakai nanti gitu. Kita mau melihat analisa setiap harinya, kita mau melihat achievement antara achievement dengan actual dengan targetnya, kita pengen pengen ngelihat nih uplift increasing sama decreasingnya. Nah gitu teman-teman ya. Pengen ngelihat tuh. Makanya kita buat aturan dulu nih gitu. Pokoknya aturan itu outputnya itu sebagai informasi untuk pengambilan keputusan lah. Intinya seperti itu. Nah, untuk formatnya tersendiri yang tadi saya sudah informasikan, formatnya ada seperti ini ya. Gitu. Formatnya sebelumnya sebelumnya kita sebenarnya briefing dulu nih, kita buat komite. Jadi, apa sih kebutuhan kebutuhan untuk meeting nanti atau mungkin kebutuhan untuk si level report gitu. Oh, kebutuhannya seperti apa? Kita list semuanya. Jadi pada saat nanti ada evaluasi meeting, lalu nanti kita buat formatnya sesuai dengan bisnis kita gitu. Oke, Pak Wahyudin izin sholat. Oh, oke, Pak Wahyudin silakan, Masya Allah. Dilanjutkan untuk sholat zuhurnya. Pak Nanang, apakah kita menunggu Pak Wahyudin selesai atau kita lanjut saja? Eh, nggak apa-apa, lanjut aja Pak. Ini kan Oh, saya oke, record. Nah, nanti oke, oke, saya siap. bisa. Ya. Oke, alhamdulillah. Ya, gitu ya, rekan-rekan semuanya ya. Ini adalah format yang sesuai dengan kebutuhan kita, kebutuhan bisnis kita untuk evaluasi. Ya, ini ya. Jadi mungkin yang tidak terbiasa dengan angka-angka itu wajar karena kita biasanya melihat angkanya biasanya finalnya aja ya gitu ya. Angkanya terakhirnya kita achievement berapa sih gitu biasanya gitu ya. Cuman kalau untuk ini sebenarnya angka-angkanya udah final. Jadi untuk si level biasanya high level number gitu. Tapi ini sangat-sangat mempengaruhi banget buat bahan evaluasi gitu ya. Rekan-rekan semuanya ya. Contohnya kayak tadi juga formatnya eh ini format sama juga ini juga format untuk business as usual. Nah, jadi mungkin sedikit sedikit ini aja ya, saya sedikit informasikan. Nanti pada saat rekan-rekan semuanya punya bisnis yang lebih luas lagi, biasanya setiap divisi itu dituntut untuk memiliki business as usual. Apa sih business as usual itu? Jadi setiap tim harus punya yang namanya controlling and monitoring sebagai apa? Kita pengen tahu nih mereka itu setiap hari ngerjain apa aja sih gitu. Nah, inilah adalah fungsinya business as usual sebagai controlling and monitoring tim. Bahkan bukan tim aja, tapi kita sendiri pun juga harus dimonitoring gitu ya, teman-teman, rekan-rekan semuanya ya. Nah, ini contohnya nih ada chart per timnya, ada main job versus ad hoc-nya. Jadi ini rekan-rekan mohon maaf, mungkin ini terkait dengan screening di antara Zoom dengan Excel-nya, jadi tidak sempurna untuk ditampilkan ya. Nah, gitu ya. Ini seperti ini. Jadi kita bisa tahu nih, setiap tim kita, masing-masing personal itu ngerjain apa setiap harinya. Bahkan bahkan kita bisa tahu di luar dari main job-nya, di luar dari kerjaan utamanya, kita bisa tahu. Ini menggunakan Excel loh, gitu ya, rekan-rekan. Jadi
banyak sebenarnya sistem atau mungkin aplikasi bahkan software yang menjual ide bisnis atau mungkin model bisnis seperti ini. Tapi buat kita yang, kalau saya pribadi ya, kayak saya pribadi ya, saya tidak suggest untuk rekan-rekan semuanya untuk membeli mahal-mahal sistem atau aplikasi yang sebenarnya di Excel pun bisa dibuat gitu. Gitu ya. Jadi ini sih saja saja. Jadi banyak solusi untuk kita membuat membuat laporan yang setara dengan software atau aplikasi dengan Excel. Tidak perlu mengeluarkan berbagai macam eh, apa kocek atau dana ya yang ratusan juta bahkan miliaran gitu ya. Tapi sebenarnya di Excel pun bisa gitu. Itu ya rekan-rekan ya. Jadi ya itulah fungsinya sebenarnya Excel kalau kita bisa mendalami dan bertemu dengan bertemu dengan apa ya dengan eh, personal yang atau mungkin rekan bisnis yang cocok gitu dan bisa mensuggest untuk jangan sampai kita mengeluarkan banyak kocek tapi hasilnya sama aja gitu daripada mendingan kita bikin di Excel simple karena Excel sendiri aja sudah sudah banyak power yang bisa mensupport kita untuk bisnis kita sendiri gitu ya. Oke, nextnya. Nah, kalau misalkan rekan-rekan semuanya sudah menggunakan, udah membuat nih ya, udah membuat formatnya seperti apa, aturan laporannya seperti apa, dan juga activity activity segmentasinya. Jadi biasanya pada saat kita raw data itu kan aktivitasnya biasanya sama aja tuh untuk segmentasi data ya, untuk mengganti format datanya seperti apa, terus juga cleansingnya seperti apa gitu ya. Jadi kalau sudah seperti itu, kita tingkatin lagi nih untuk dapetin sebuah insight di dalam laporan kita. Gitu. Kalau sebelumnya kan kalau untuk sum, average, juga count if, sum ifs gitu kan, itu mungkin belum jadi insight karena itu masih keterbatasan informasi. Nah, tapi kalau kita mau meningkatkan lagi nih ke depannya nih, bahkan untuk strategi atau mungkin ketepatan upgrade target yang lebih akurat lagi, nah kita harus pelajari fungsi Excel lanjutan misalkan seperti index, match, bahkan if error, bahkan sum product, bahkan ada yang namanya kolaborasi atau kombinasi rumus atau formula dengan indeks dengan match itu biasanya dikombinasikan basicnya VLOOKUP ya, gitu ya. Basicnya VLOOKUP. Tapi kita bisa mengkombinasikan berbagai rumus dengan peran penting untuk outputnya itu sebagai insight. Nah, gitu ya rekan-rekan semuanya ya. Jadi pelajari fungsi Excel lanjutan seperti index, match, if error, dan lainnya untuk mengatasi tugas analisis data yang lebih kompleks. Oke, contohnya tadi saya infokan di sebentar coba saya buka. Nah, ini di skenario table-nya ya. Ya, ini kan itu ya standar lah ya untuk dapetin suatu analisa data gitu ya. Kita pengen tahu outputnya itu biasanya ada di actual atau mungkin di rasionya gitu. Jadi antara target setiap day to day itu berapa persen sih? Gitu. Antara target misalkan kita jualnya 10 ternyata pelakunya 3 berarti kan cuma 30%. Nah, kenapa nih gitu kok 30% padahal targetnya 10? Apakah dari sisi digital marketingnya kurang atau mungkin dari sisi eh, marketingnya lah gitu ya. Dari sisi marketingnya kan ada offline sama online gitu ya. Sekarang apalagi sudah yang namanya digital power. Kita udah semuanya bentuk promonya itu by digital. Udah nggak ada tuh yang namanya ngeluarin dana untuk kita bikin brosur, untuk bikin banner dan lain-lain. Sebenarnya dibutuhkan juga sih kalau pada saat kita secara offline karena berterima kasihlah pada kalangan baby boomers gitu ya. Jadi baby boomers itu biasanya yang tidak main gadget, ya mungkin main gadget tapi tidak terlalu eksplorasi untuk
digitalisasi gitu ya. Makanya diperlukan juga untuk yang namanya apa? Untuk banner dan juga ya marketing secara offline lah gitu ya. Nah, itulah salah satunya. Terus juga ada yang namanya tadi ada VLOOKUP sama HLOOKUP dan juga indeks gitu ya teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya standarnya sini, cuman kalau untuk ditingkatin lagi kita ada indeks dan juga ada juga sum ifs, count if dan lain-lain gitu ya rekan-rekan semuanya ya. Oke, next. Uji dan revisi. Nah, ini adalah step yang dimana turunan dari validasi data. Kita uji dulu nih. Ini biasanya kita sebutnya UIT kalau untuk di uh, system division ya. UIT, User Acceptance Test. Jadi kita uji dulu dan revisi sebelum kita kirim laporan kita uji dulu di tim kita nih gitu. Misalkan contohnya nih. Jadi kita jangan terlalu idealis ya untuk membuat laporan ya, karena kita walaupun mungkin menurut kita skill kita sudah sempurna, tapi kita juga butuh yang namanya uji dan revisi dari tim lain atau mungkin dari tim kita sendiri atau mungkin dari leader kita sendiri gitu bahkan ya. Kira-kira udah benar belum sih gitu ya. Misalnya pada saat kita sudah siapkan raw datanya dengan baik, udah kita segmentasi, udah kita cleansing, lalu kita buat format tabelnya, dari format tabelnya kita sudah buat aturan tersendiri, aturannya itu maksudnya sudah sesuai kebutuhan belum sih nanti pada saat kita menginformasikan laporan kita, dan juga lanjut kita kombinasikan dengan beberapa rumus gitu ya. Nah, kita perlu uji dan revisi nih. Mungkin ada beberapa rumus yang ternyata pada saat kita menemukan data yang terbaru, rumusnya ternyata tidak bisa membaca nih. Nah, gitu. Jadi teman-teman rekan-rekan bersedekah semuanya, itulah fungsinya uji dan revisi. Kita harus menguji dan revisi dulu sebelum kita mengirimkan laporan. Jadi selalu uji laporan Anda untuk memastikan akurasi dan keandalan. Jadi pada saat kita perbarui laporan, sesuai nggak ini gitu ya dengan umpan balik dan perubahan yang diperlukan gitu. Jangan sampai pada saat kita udah udah bikin laporan sekeren mungkin gitu ya, ternyata di dalamnya banyak yang error gitu ya. Jadi banyak tuh yang kelewat ini ya, kelewat stepnya ya itu. Makanya perlunya kita mengoptimalkan Excel ini tapi dengan beberapa aturan juga gitu. Jadi mungkin kelihatannya simple tapi itu berimpact besar gitu ya. Jadi rekan-rekan bersedekah semoga bisa membuat laporan yang lebih baik lagi, eh, bisa menguji dan revisi sesama tim dulu nih sebelum kita mengirimkan laporan tersebut gitu, sesuai dengan kebutuhan. Karena laporan itu bukan hanya kita yang baca, bahkan bukan hanya teman kita yang baca gitu. Bahkan si level atau mungkin high level dan si penerimanya bisa jadi forward ke yang lainnya gitu. Jadi kalau kita ngasihnya salah, otomatis itu seperti efek domino ya, gitu. Kita ngasih laporan sudah salah di awal, terus di forward, forward, forward ke yang lain-lainnya terus, akhirnya si penerimanya pun juga bisa jadi menggunakan data informasi yang kita kirim itu pun salah, gitu ya. Itulah impact-nya gitu ya teman-teman ya. Nah, ini kita perlunya details proses. Jadi dengan perhatian terhadap detail, jadi pemahaman yang baik tentang Excel dan praktek yang konsisten, nah Anda dapat menghasilkan laporan bisnis yang ideal, tepat dan akurat gitu. Jadi memang diperlukan praktek sebenarnya. Kalau misalkan karena report itu kan bukan hanya ada report bulanan ya, ada report harian gitu ya. Ada bahkan report hourly, sejam sekali ada tuh. Saya pernah bekerja di suatu perusahaan telecommunication, itu ada yang namanya kita report sejam sekali. Itu
kita bahkan kirimnya ke India langsung. Nah, itu teman-teman. Jadi bahkan makanya kenapa kita perlunya mengoptimalkan fungsi Excel itu dengan baik, tepat, akurat, dan ideal. Karena informasinya tersebut saya bilang tadi, kalau kita udah salah ngasih informasi di awal, jadi si penggunanya pun juga bisa salah gitu. Nah, itulah perlu detail pemahaman yang baik tentang Excel. Bahkan kalau bisa kita buat SOP-nya nih gitu ya, atau mungkin activity diagram. Jadi gimana sih menggunakan menggunakan misalkan ada laporan tertentu gitu ya, laporan daily kayak tadi contohnya dashboard, monthly dashboard, di dalamnya ada berbagai macam insight atau mungkin analisa. Itu kan mungkin ada satu yang menguasai informasi laporan tersebut ya. Tapi kalau kita bisa bisa membuat activity diagramnya gitu ya, atau mungkin kayak instruksi kerja pada saat kita tidak bisa, atau mungkin di kantor nih ya, kantor ada satu orang yang menguasai laporan itu, dan kalau dia sakit tidak ada yang backup. Nah, gitu. Ini sangat-sangat riskan sekali ya. Jadi fungsi buat apa fungsi tim kalau ternyata tidak bisa saling backup gitu ya rekan-rekan semuanya ya. Jadi sangat-sangat ketergantungan dari satu SDM saja. Nah, itu fungsinya yang namanya instruksi kerja. Jadi detail prosesnya seperti apa kita buat. Kalau di kalau proses itu biasanya SOP ya, jadi standar operation procedure. Jadi tahu tuh pada saat nanti ada tim lain yang backup kerjaan atau laporan tersebut, itu bisa membaca dari instruksi kerja itu. Misalkan ngambil raw datanya dari mana, terus di kolom berapa yang harus dirubah formatnya, di kolom berapa yang harus di text to kolom. Nah, terus di kolom berapa yang harus misalkan diberikan rumus rumus sesuai dengan kebutuhan lah gitu. Itu semuanya ada di detail proses. Inilah fungsi yang namanya bukan hanya membuat SOP aja, tapi kita bisa saling backup antar tim gitu rekan-rekan ya semuanya ya. Oke, untuk yang terakhirnya sedikit apa sedikit pesan dari kita. Jelajahi potensi tak terbatas dalam karirmu. Mari bersama-sama mengembangkan keterampilan agar kita bisa menghadapi tantangan masa depan dengan percaya diri lagi, upgrade skill, tingkatkan prestasi. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan bersedekah semuanya yang sudah mendengarkan pengalaman ya. Sebenarnya lebih banyak pengalaman saya pribadi. Kalau ada pertanyaan, silakan di kolom chat atau mungkin langsung eh, open mic aja ya gitu ya, Pak Nanang ya. Ya, betul sekali. Nah, Oke, open mic mungkin ya. sebelumnya Dan terima kasih ya Pak di atas ilmunya yang sangat bermanfaat ya. sama-sama, Alhamdulillah, alhamdulillah. mudah-mudahan apa yang kita ini bisa dipahami ya dan langsung dipraktekkan nih si fungsinya Amin, sebenarnya sih. amin. Oke, Oh. untuk next sesi selanjutnya mungkin dari rekan-rekan mungkin ada pertanyaan atau case yang di kantor gitu, Pak, gimana sih cara buat ini atau mungkin ingin lebih diperjelas mengenai sesi yang sebelumnya mengenai fungsi VLOOKUP nya seperti apa atau itu mungkin ada yang kurang jelas kira-kira ada yang ingin ditanyakan untuk rekan-rekan bisa langsung open mic atau melalui chat kalau agak malu-malu. Biasanya mungkin kalau untuk di ini antara malu-malu atau mungkin kayaknya enaknya langsung ini aja nih, Ayo, langsung ya. ketemu gitu ya. Ya, Biasanya ya. jadi boleh rekan-rekan bersedekah kalaupun emang mau in details gitu ya. Secara pribadi, secara personal itu bisa ke saya langsung ke Cipta Peluang Nusantara, karena memang kalau secara langsung personal itu mungkin lebih leluasa lagi ya untuk nanya detail terkait pelaporannya atau mungkin kebutuhan untuk bisnisnya gitu ya, rekan-rekan semuanya ya. Oke, ini ada nih Pak Nandi dari Bu Oke, Pak Dona Bu Dona ini. Sorry. mudah Eh, ya.
Untuk proses Excel dengan data yang banyak, apa akan makan resource dari PC-nya? Apa semakin banyak rumus akan semakin lama prosesnya? Hmm. Oke, oke. Apa akan makan resource dari PC-nya? Iya. Resource ya. Resource ini maksudnya Ini itu ya. Kenapa? memori apa? Oke, intinya gini. Semakin banyak rumus itu tidak pengaruh sebenarnya. Yang pengaruh itu adalah spek dari laptopnya dan PC-nya gitu. Sebenarnya gitu. Kalau mereka semakin banyak rumus akan semakin lama prosesnya. Oke. Enggak. Jadi semakin banyak rumus kita gunakan, jadi yang tadi yang saya bilang di awal ya, itu kita sudah buat formatnya dulu, kita sudah merancang, udah udah apa ya, udah fix lah untuk sesuai dengan kebutuhan laporannya. Itu harusnya sih bisa lebih efisiensi lagi waktunya pada saat kita untuk membuat satu laporan. Contohnya saya pernah pengalaman sedikit ya. Saya pernah di suatu perusahaan eh, masuk sebagai MAS dan saya evaluasi beberapa report berbagai divisi, saya coba evaluasi semuanya. Ada satu divisi yang biasa menggunakan laporannya itu, jadi prosesnya bikinnya 8 jam nih, kurang lebih ya 8 jam. Terus saya coba rancang lagi khusus dari awal dan alhamdulillah dengan rumus-rumus yang sebenarnya simple, kombinasi rumus, tapi alhamdulillah bisa dibikin jadinya 1 jam prosesnya gitu Pak Nanang. Alhamdulillah. Jadi waktu itu dikasih kesempatan untuk eh, dikasih kesempatan untuk bikin satu laporan yang lebih ideal lagi gitu Pak Nanang. Sebenarnya nggak pengaruh sih kayak misalkan banyak rumus gitu. Tapi mungkin pengaruhnya yang penting satu speknya itu harus tinggi lah berarti itu sih. Oke, mungkin intinya kalau semakin banyak rumus ya laptop atau ininya juga speknya juga high level juga gitu mungkin ya. Betul sekali. Disesuaikan jadi gitu. Cuma kalau Betul. penggunaan standar ya sebenarnya laptop yang biasa pun nggak masalah ya. Iya, betul betul. Oh, Betul. oke, oke. Oke, mungkin seperti itu ya. Pak, sorry, ini Pak Dona atau Bu Dona ya? Saya agak ini nih namanya nih. Oke, nextnya mungkin ini ada dari Pak Ahmad Zuhal ya, Firlana. Mau tanya, apakah bisa file Excel di-online kan? Misalnya jika ada satu orang yang merubah edit data Excel-nya, filenya jika orang lain bisa rubah juga. Oke, oh jadi ngeling ya bahasanya gitu ya. Jadi kalau misalnya yang ini dirubah, file yang ini pun berubah juga gitu. Apakah bisa seperti itu? Bisa sekali, sangat-sangat bisa. Karena sekarang sudah ada yang namanya spreadsheet. Nah, gitu. Jadi di di apa? Di Google itu ada yang namanya Google Sheet gitu ya. Jadi kita bisa mengonline-kan atau mungkin dari Excel yang kita sudah buat di PC, kita buat online atau mungkin kita bisa di Google Drive gitu. Pada saat nanti kita save di Google Drive, dibuka secara online itu spreadsheet-nya ngebaca apa yang sudah kita buat di Excel tuh gitu. Dan kita bisa setting misalkan kita sebagai si pembuat Excel-nya, kita share di online gitu atau kita share di Google Drive atau kita share itu di internet lah ibaratnya gitu ya. Itu kita bisa setting itu apakah orang lain bisa ngebaca atau mungkin ada satu orang atau dua orang yang bisa edit, yang bisa untuk tambahkan atau ngurangi data tersebut secara online itu bisa. Oh, Betul. oke. Gitu. Jadi seperti kayak dikasih ini ya, apa namanya? Dikasih one power ya, apa sih namanya? Kekuat. Jadi dia bisa ngubah ataupun cuma bisa baca doang itu bisa ya kadang ya. Ya, Cuman itu read bisa. aja gitu ya. Betul, ada yang bisa read aja, ada yang bisa mengedit gitu Read, sebagai read. editor gitu. Itu bisa gitu. Oke, oke, oke. Oke, jelas ya Pak Ahmad ya, berarti bisa ya Pak ya. Oke, kira-kira ada lagi yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Rekan? Mohon izin Pak. Oh iya, oke, silakan Pak Wahyudin Pak ya.
Ya, Ya, saya oke. dari Ambon. Masya Allah. Oh, oke. Kebetulan masih aktif sebagai konsultan di pembangunan di PUPR di Masya Oh, Allah. Balai. Salam Ya, kenal Pak Wahyudin. ini ya Pak. Kebetulan hampir semua pelaporan kami untuk laporan harian, mingguan sampai ini eh, sampai bulanan, saya memakai Excel semua. Saya ingin mengkonversi mungkin karena ada surat yang harus masuk dalam linknya Excel, misalnya Word yang masuk dalam Excel, bisa nggak masukkan di situ Pak, supaya satu link dengan semua sheet yang ada di Excel kami. Nah, kan biasanya juga ini masalah progres, eh, progres laporan yang harus dianukan dan beratus-ratus Pak halaman. Nah, halaman itu sendiri saya buat satu sheet. Lah lantas kalau misalnya saya mau lihat dalam satu sheet itu sendiri agak lebih cepat untuk mengontrol linknya itu di mana progresnya, bagaimana caranya kira-kira? Yaitu satu, Word di-convert ke Excel atau linknya yang progres itu di dalam ratusan sheet itu bisa lebih cepat kita lihat karena dia harus melihat ke belakang dalam satu folder, Pak. Itu mungkin pertanyaan saya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Wahyudin. Ya itu insya Allah bisa digunakan pakai Power Query Pak Wahyudin ya. Itu bisa Ya, sebenarnya. Jadi yang sudah saya share sebelumnya tadi itu fungsi Power Query sebenarnya itu kekuatan yang tersembunyi yang orang-orang lain itu belum banyak tahu. Itu salah satunya untuk menggabungkan beberapa data. Datanya itu bukan hanya file, tapi di dalam sheetnya workbook itu kita bisa gabungkan itu. Jadi tanpa perlu fungsi tertentu, tanpa masukin rumus tertentu, kita cuma klik aja gitu ya. Jadi itu sebenarnya udah bisa digunakan melalui Power Query gitu Pak Wahyudin. Itu baik. sudah bisa. Oh ya, ya, selamat Bisa sebenarnya. mencoba. Sebenarnya Ya, sebenarnya banyak banget solusi menggunakan Excel untuk contohnya tadi ya untuk menggabungkan beberapa data untuk kita kita jadikan satu database yang dimana berguna ya untuk kita sebagai bahan informasi gitu ya Pak Wahyudin ya. Jadi kita betul. nggak pindah-pindah ke file untuk nyari Ya, informasi yang kita butuhkan. Bahkan kita bisa ya, satu file aja di dalamnya udah informasi sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya. ya, Betul ya. Gitu betul. sih. Bisa pakai Power Query sebenarnya Pak Wahyudin. Power query. Oh iya Pak, Ya, baik betul. nanti saya coba. Siap. Oke. Cukup jelas ya Pak Wahidin, Pak ya. Semoga bisa dipraktekkan, Pak. Oke, ada lagi mungkin dari rekan-rekan sekalian yang ingin ditanyakan mengenai ini materi kita hari ini. Oke, jadi sebenarnya untuk materi kita hari ini boleh dibilang ini masih standar ya, Pak Randi ya. Jadi masih Ya, basic. masih basic banget ya gitu ya. Jadi sebenarnya masih luas banget ya mengenai Excel ini. Jadi sebenarnya mungkin ada yang apa namanya belum tahu banyak mengenai apa sih fungsi Excel yang keseluruhannya. Nah, jadi gini sebenarnya di materi ini pun sebenarnya kenapa kita eh, apa namanya kita mempelajari yang basic dulu karena takutnya masih ada beberapa teman-teman yang belum tahu banyak ya, apalagi istilah Excel ini cukup ribet ya. Pasti ada VLOOKUP lah, ada Ya, ya kurang lebih yang jarang kita dengar gitu ya sehari-hari gitu. Nah, betul. biasanya kan yang apa istilah-istilah seperti ini sebenarnya yang harus kita pahami dulu fungsinya apa, kegunaannya apa ini sebenarnya eh, merajuk ke apa sih gitu. Karena memang data itu boleh dibilang ya kalau yang awam mungkin boleh dibilang agak ngejelimet gitu ya bahasanya. Betul. Ya, karena walaupun
kalau kita paham basicnya aja ya gitu, basicnya itu bahkan bukan 10% dari basic aja kita bisa memfungsikan Excel tersebut untuk sebagai laporan yang high level gitu sebenarnya. Jadi kebanyakan orang itu sudah ibaratnya meremehkan gitu. Jadi kayak nggak kayaknya nggak ini deh, nggak butuh lah Excel lah. Jadi nggak usah perlu belajar lah gitu. Jadi yang saya temuin itu banyak kayak gitu. Jadi saya banyak nemuin experience teman-teman yang ternyata di dalamnya itu walaupun bukan divisi reporting gitu ya, tapi fungsi Excel itu ada gitu. Tapi mereka pun tidak mau menggunakannya dengan tepat dan akurat gitu. Mungkin biasanya kalau yang masuk itu ngerjain laporannya, contohnya ada yang sebelumnya resign gitu ya, terus masuk nih satu orang gitu ya, dan orang tersebut cuman ngikutin laporan sebelumnya atau mungkin proses sebelumnya tanpa tahu rumus-rumus yang tepat dan ideal untuk sebagai output laporan gitu. Kebanyakan tuh kayak gitu tuh. Jadi fungsi lookup, sum, yang standar-standar yang basic itu sebenarnya mesti kita pahami pada saat nanti kita menaikkan level kita untuk fungsi yang lebih high level lagi, itu kita sudah paham gitu. Padahal fungsi Excel itu dibutuhkan berbagai macam business side gitu. Kurang lebih gitu, Pak Nanan. Oke, siap. Oke, kira-kira ada lagi dari teman-teman sebelum kita mengakhiri sesi ini? Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh iya, Satu lagi Pak Nanang. gimana? Dari Pak Wahyudin tadi ada untuk penggabungan untuk Word-nya ya Pak ya. Iya, Pak. Ya, penggabungan untuk Word itu sebenarnya ada juga bisa secara online Pak. Jadi misalkan Pak Wahyudin punya satu Word yang terpisah-pisah untuk mau digabungkan, itu ada bisa di Google, misalkan merge online Word gitu. Itu bisa tuh Pak Wahyudin. Jadi kalau Udah. untuk menggabungkan aja sih, kalau itu menggabungkan Word-nya gitu. Kalau misalkan tidak mau dibaca satu-satu, kita bisa gabungin dulu Word-nya. Itu di online ada tuh Pak Wahyudin. Jadi kita bisa cari merge Word dan itu dijadikan satu. Nanti outputnya itu bisa berbentuk Word juga atau mungkin bahkan PDF. Gitu Pak Wahyudin. Jadi Oke. bisa juga surat menyurat itu bisa dibuat dalam berupa Excel, Pak. Karena memang harus satu link. Oh. Biasanya ada surat pengantar, Oh ya ya. pendahuluan dan lain sebagainya itu bisa harus dimasukkan Word ke convert ke Excel maksudnya begitu supaya Oh ya. satu folder bisa satu link berarti. Ya, di Gitu, embed Pak. ya. Itu bisa. Oh, itu. Oke, cukup. Bisa Pak. Oke. Gimana, Fani? Cukup ya? Oke. Oke, teman-teman. Oke, sebelum sesi ini, saya ingin infokan, boleh dituliskan nama dan nomor HP dan emailnya di grup sini. Nanti untuk saya kirimkan file sama ini ya, record ya. Nah, boleh ditulis nama, HP, sama emailnya. Oke, sebelum kita sesi ini berakhir, untuk kedepannya jadi begini, kita insya Allah akan maaf nih kepada Pak Wahyudin ya. Boleh di-mute dulu Pak. Sudah ya. Oke. Jadi gini, untuk next sesi selanjutnya, insya Allah kita akan mengadakan sesi untuk next levelnya, gitu. Tapi kemungkinan kita belum tahu sih untuk next levelnya itu kapan. Ya mudah-mudahan bisa secepatnya.
Tapi kalau memang dari rekan-rekan yang ingin secepatnya atau ingin mempelajari ini lebih detail atau ingin paham lebih jelas, karena kan ini sesinya sesi webinar ya, dalam artian ini sesi rame-rame. Kalau memang sesi mau pakai sesi sendiri atau lebih apa namanya, lebih intim gitu ya dengan Pak Randi ini, bisa nanti saya kirimkan untuk ininya, kontaknya dia Secara personal gitu secara ya. personal. Ya betul, nanti mungkin tapi mungkin kalau untuk sesi personal tidak free gitu ya Pak Randi ya mungkin, tapi untuk harganya saya Betul. belum bisa infokan, mungkin nanti dari Pak Randi sendiri nanti yang akan infokan seperti itu ya. Tapi insya Allah eh, kita pun akan mengadakan ini, tapi mungkin nanti akan saya infokan selanjutnya untuk waktunya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya mungkin sebelum kita mengakhiri ini, mungkin bisa ini Pak apa, minta bantuannya dipasang apa namanya, munculin videonya, karena saya mau foto sebentar Pak untuk ini ya, dokumentasi kepada rekan-rekan, mungkin boleh Ya, munculkan ininya, gambarnya untuk rekan-rekan sekalian untuk sesi dokumentasinya. Oke, untuk Pak Wahyudin, Pak. Pak. Nah, ini cannot start the video because yes, oh belum. Maaf. Ya, Oke, saya hitung sampai 3, boleh gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Saya pindahin dulu. Oke, maaf, boleh sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Ya, oke. Oke, ya. Dari teman-teman sudah ya? Apa ada lagi Pak? Mungkin yang masih kurang jelas atau ingin tanyakan? Sudah cukup ya. Dari Pak Rani mungkin ada yang ingin tambahkan sebelum sesi ini kita akhiri? Alhamdulillah Pak Nanang, saya rasa sudah cukup. Kalau Iya. untuk yang lebihnya lagi, mungkin nanti kita bisa di schedule next seminar ya, untuk kita Oke. topik yang lebih high level lagi. Oke, siap. Oh ya, jangan lupa ya untuk rekan-rekan diisi tadi ya, tadi nama, nomor HP ininya untuk saya kirimkan format ini ya. Oke, kalau sudah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. baik, Pak, terima kasih. Alhamdulillah wa syukurillah, acara hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya Rabbal Alamin. Saya juga ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman rekan-rekan sekalian. Semoga ilmu dan pengetahuan baru yang hari ini kita terima bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Alamin. Dan saya pribadi mohon maaf jika memang ada kata-kata yang kurang berkenan atau mungkin kata yang kurang jelas selama penyampaian informasi saya sebelumnya tadi. Mohon dimaafkan. Oh ya, Terima kasih. siap dimaafkan Mas Pak, insya Allah. Ya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih Pak ya. Ada mohon maaf juga atas kekhilafan dan mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk selalu istiqomah berada di jalannya. Semoga bisa bermanfaat Amin dan ya membawa Rabbal berkah Alamin. bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Randi sebagai narasumber kita dan rekan-rekan Sama-sama Bapak Pak Ibu Nanang. sekalian.
Saya akhiri akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Ya, terima wabarakatuh. kasih buat Bapak-Bapak Ibu Barakallahu sekalian. fikum. Terima kasih Pak Nana. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi makasih Pak. wabarakatuh. Next ya Pak ya. Jangan lupa. Sama-sama. Bagus sekali materinya. Ya. Terima kasih Pak. Oh ya, Ya teman-teman, Pak. mungkin sebelum ini kalau ada ingin materi apa, boleh nanti share ke saya juga nggak apa-apa. Kalau misalnya Pak, saya mau ini dong, Siap. ini nih, boleh nanti Siap. kita jadiin pertimbangan seperti itu. Siap. Ya, oke, terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa? Apa?